Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi adhar wa sabil ahyar adadani amillah wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Pujanan setia kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Seiring dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, sampai saat ini, maka khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai merasakan dari lubuk hati yang paling dalam bahwa nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita harus kemudian termanifestasikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Tentu salawat dan salam jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah, kita sampaikan kepada panutan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah beliau Islam sampai kepada kita, wasilah beliau keimanan menghujam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kesehatan batiniah kita, wal afiyah, kesehatan lahir kita, dan kemudian mudah-mudahan kita menjadi ittiba, menjadi orang-orang yang pandai mengikuti ajaran yang Allah sampaikan dan ajaran yang Rasul Muhammad sallallahu sampaikan kepada kita sekalian. Di antara kriteria kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ibadah dengan keimanan. Ibadah dengan ilmu. Ibadah dengan ikhlas. Ibadah dengan ittiba, sesuai dengan yang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita sekalian. Tidak terasa jamaah sekalian, kita sekarang ada di hari Jumat Sayyidul Ayyam yang kemudian ada di bulan Rajab. Khatib mengajak kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqun. Yang itu kemudian dirindukan oleh surga, di antara 10 golongan yang Allah merintahkan kepada surga untuk dirindukan kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang
senantiasa ketika dia melakukan amal kebajikan tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya, tiap harinya adalah amal-amal yang kebaikan, maka dicatat menjadi amal kebajikan yang itu kemudian dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jamaah kalau kita kemudian merujuk di tahun 2025 Masehi ini, sudah berada di bulan Januari pertengahan. Kalau kita kemudian sekarang ada di bulan Rajab, yang notabene kita adalah melakukan amal-amal kebaikan termasuk tahiyah, memuliakan, menyambut Isra Mi'raj, menyambut kemudian bulan Rajab. Atau kemudian ada jamaah yang barangkali belum menyampaikan doa yang terindah, yang sering diajarkan oleh para ulama kepada kita sekalian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Sudahkah disampaikan kepada Allah doa tersebut? Kata para ulama, kuatkan dengan wahasil maqasidanya fi jamil hajat. Wahai Rabb, Tuhan kami, berkah hidup kami di bulan Rajab ini, berkah hidup kami di bulan Sa'ban, sampaikan umur kami wa balighna Ramadan, sampaikan ke bulan suci Ramadan, dan hasilkan hajat-hajat dan keinginan kita semua. Maka kemudian kalau seandainya belum, sampaikanlah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana fi jamil hajat. Khatib sering mendengar jemaah ketika menyongsong 2025, paling tidak kita sudah punya visi hidup yang lebih baik lagi. Kita punya misi hidup yang lebih baik lagi. Kita punya program-program yang tercatat. Baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang jemaah. Paling tidak kalau khatib sering mendengar di medsos, di media massa, di televisi misalkan, di antara target hidup kita adalah yang pertama pandai-pandai diri kita untuk menjaga yang namanya adalah pola kesehatan. Ini penting jemaah. Menjaga diri kita dari sakit. Bagaimana pola sehat ini harus kita kedepankan. Sesungguhnya kalau jamaah ingin umur panjang, harus ada manifestasi ikhtiar dari kita. Maunya kita dengan maunya Allah merger, maka muncul takdir jamaah. Kata Allah, orang yang hebat itu adalah al-mu'minu qawiyun khairun min amr. Orang-orang yang kuat adalah lebih baik daripada orang-orang yang lemah. Al-mu'minu khairun min al-mu'min do'if. Jadi target kita 2005 dia orang-orang yang pandai menjaga kesehatan. Yang kedua jamaah sekalian, kita harus pandai menjaga pola asupan makan. Yang halal jelas banyak, tapi harus dikuatkan dengan yang halalan thayyiban. Thayyib kemudian plus halalnya. Maka asupan usus 12 usus yang ada dalam tubuh kita ini menjadi satu daya kekuatan kita jamaah. Kalau jamaah membaca misalkan kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya yang banyak menyebabkan sakit kita adalah usus yang tidak diisi dengan makanan-makanan yang halalan thayyiban. Jadi ukurlah sebetulnya makanan yang ya biasa-biasa saja begitu, tapi yang kemudian mengandung suplai makanan yang menyehatkan, yang 5 sempurna. Yang ketiga jamaah yang tidak kalah penting adalah menata manajemen stres kita, menata hati kita, menata kolbu kita. Jangan kemudian ada galau, ada sedih, ada gelisah dalam kehidupan ini. Karena bagi orang-orang yang beriman, dia muslim, hidup ini merdeka jamaah. Harus merdeka. Umur laki-laki 15 tahun sudah talib, sudah punya hukum untuk ibadah kepada Allah. Kita hari ini jamaah beri kesempatan oleh Allah, umur yang detik ini barakah. Ketika dipanggil dengan Jumatan, kita hadir ke rumahnya Allah. Dulu kan kita tidak ada jamaah, sekarang diadakan. Lahir ke dunia. Suatu saat nanti kita akan mati, berarti mati sekali, hidup sekali, nanti dimatikan, mati lagi. Dan akan dibangkitkan hidup 2 kali jamaah sekalian. Maka ad-dunya majratul akhir. Dunia ini menjadi ladang bagi kehidupan kita. Menjadi modal bagi kehidupan kita. Marilah kita menata
di 2025 ini adalah dengan pola kesehatan yang terbaik, pola makan yang terbaik, kemudian manajemen diri, manajemen stres, menata kalbunya. Bahwa di antara kenikmatan yang begitu dahsyat jamaah sekalian, nikmat yang besar adalah ketika jamaah kita semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peranan Allah dan termu'allaqatun, tersambung dengan batiniah kita. Sampai detik ini, saat ini, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan khatib teringat jamaah, hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmizi, di antara surga yang kemudian dirindukan dan merindukan kita adalah orang-orang yang al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga rindu kepada orang-orang yang calil Quran, yang mendawamkan tadarus Al-Quran. Rajab, sebentar lagi Sa'ban, latihan kita sering baca Quran. Wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Penting jamaah sekalian. Wah, zaman sekarang kalau kita melihat di media sosial itu luar biasa, di mana-mana kan. Maka pandai-pandailah kemudian menjaga lisan kita. Yang ketiga jamaah sekalian adalah at-ta'am, at-ta'imina ji'an, orang-orang yang pandai, yang sering memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Diri kita, istri anak kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang di sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Orang-orang yang pandai memberikan makan ketika orang lapar. Yang terakhir jamaah sekalian, as-saim, orang-orang yang dia pandai saumnya nanti menjelang Ramadan, dan dia ahli saum. Ada saum khusus, ada saum am. Maka kemudian target kita saum yang akan datang khusus. Maka insya Allah surga merindukan kita lewat masuk satu pintu Majibabur Raya. Inilah target kita jamaah sekalian. Sesungguhnya kita diberikan kesempatan sampai detik ini, maka mari kita mengenal Allah. Siapa yang sudah memberikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyaya wa lakil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Di khutbah yang kedua ini sebagai penutup jamaah sekalian, mudah-mudahan hidup kita ini jalani dengan bahagia, dengan tenang, syahdu. Jangan sedih, jangan galau, harus menyongsong hidup yang lebih baik lagi. Saya teringat kama qala ulama, seorang ahlu sufi, Jalaluddin Rumi, jamaah sekalian. Kita kan pernah ada di titik nadir seolah-olah menjadi orang yang tidak punya begitu. Jamaah sekalian, beliau ketika akan tidurnya itu, sesudah membersihkan diri, berdoa kepada Allah, menjelang tidurnya beliau bayangkan jamaah, nikmat yang Allah berikan itu banyak. Bahagia, dia akan tidur jamaah. Setelah jamaah berdoa, bebersih, kemudian bayangkan bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak. Dan pasti dijamin tidurnya nyenyak. Memang malam untuk istirahat, gunakan sebaik-baiknya untuk tidur yang nyenyak. Bayangkan jamaah, oh ya Allah ya Karim, nikmat Allah itu dahsyat banget. Pas bangun jamaah, bayangkan jamaah, pas bangun, kata Jalaluddin Rumi, bahwa suatu saat nanti kita harus totalitas di siang hari bekerja seperti seorang musafir jamaah. Jadi nggak ada cerita bagi orang muslim yang dia setiap harinya leha-leha, santai, rileks, nggak ada. Karena maunya Allah Subhanahu wa taala, selama hayat masih dikandung badan, siang itu totalitas untuk bekerja. Inilah sebetulnya menjadi seorang musafir totalitas biidnillah, karena Allah, bekerja karena Allah, ibadah karena Allah. Maka target kita di 2025 ini
1446 Hijriah ini malam. Bayangkan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, dan siang totalnya untuk bekerja. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, umur yang barokah, dan sampai ke dalam bulan suci Ramadan dipertemukan dengan malam-malam dan siangnya bulan suci Ramadan dipertemukan dengan malam-malam Qadar dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Walakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa min syaitanik. Ya Allah, Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ya Allah, auji'ni an asqira ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wa aslih li fi dzurriyyati anni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabb, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, kepada ayah bunda kami ya Allah. Ridhoi amal-amal kami ya Allah, ridhoi amal-amal kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami yang hadir menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah putra-putri yang membanggakan ya Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Anugerahkan ya Allah kepada kami masjid ini masjid yang berkah ya Allah. Rumah sakit Gusti, rumah sakit yang berkah ya Allah, yang senantiasa memberikan nilai-nilai kebaikan ya Allah. Engkaulah sebaik-baik memberi keberkahan ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal afiyah wal ghina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran mubarakan fihi amalan maqbulan wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.